kitab hadis Ibnu Majah, ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yakni orang yang di setiap rakaat salatnya tidak membaca alhamdulillah dan suatu surah lain, maka itu bukanlah salat. Dan ketentuan ini berlaku untuk salat fardu dan juga salat-salat lainnya. Ibnu Majah Kitabus Salat bab bacaan di belakang imam. Diterangkan bahwa para peneliti mengatakan bahwa riwayat ini lemah. Akan tetapi jika inilah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka menolak kesahihannya tidaklah benar. Ada satu riwayat lain dari Abu Daud yang juga mendukung riwayat ini. Dan itu diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nafi bin Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari berkata bahwa di satu tempat Hadrat Ubadah ditunjuk menjadi imam sholat. Suatu kali beliau terlambat datang dan Abu Naim mulai mengimami sholat di sana. Ketika sholat sudah dimulai, Hadrat Ubadah pun tiba berserta saya dan kami pun berdiri di belakang saf ikut berjamaah. Ketika Abu Naim mulai membaca surah Al-Fatihah, saya mendengar Hadrat Ubadah pun membaca surah Al-Fatihah perlahan-lahan. Ketika sholat sudah selesai, saya bertanya kepada beliau. Waktu Abu Naim membaca Al-Fatihah dizaharkan suaranya, Tuan juga ikut sama-sama membacanya. Mengapa? Beliau menjawab, ya benar, saya pun membacanya. Suatu kali, Rasulullah SAW mengimami sholat. Setelah salam, beliau duduk lalu bertanya, waktu saya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras di dalam sholat berjamaah tadi, apakah kalian juga ikut membacanya perlahan-lahan? Sebagian sahabat ada yang menjawab, iya Rasul. Dan yang lain yang mengatakan, tidak ya Rasul. Maka mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda, saat saya membaca Al-Quran Karim dengan suara cukup di dalam sholat berjamaah, maka selain surah Al-Fatihah bersamaan, janganlah kalian membaca suatu surah lainnya. Mengenai hal ini masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan. Misalnya dari Daruqutni meriwayatkan dari Yazid bin Syarik dan sanadnya itu diakui sahih. Dan beliau berkata, yakni saya bertanya kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu, apakah saya di belakang imam sholat harus membaca surah Al-Fatihah? Beliau menjawab, iya, bacalah. Saya bertanya lagi, apakah Tuhan juga membacanya ketika sedang sholat berjamaah? Iya, saya pun membacanya. Apakah juga Tuhan membaca dengan suara keras? Iya. Daruqutni jilid 1 Kitabus Salat bab wujub. Wajib membaca umul kitab di dalam sholat. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam pun memberikan fatwa bahwa fatwa Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang hal ini juga sama. yakni muqtadi atau jamaah di belakang imam hendaknya membaca surah Al-Fatihah juga. Walaupun imam membacanya dengan suara keras. Kecuali jamaah atau muqtadi ikut berjamaah ketika sholat dalam keadaan ruku. Di dalam keadaan seperti ini, ia cukup mengucapkan takbiratul ihram dan tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Ia langsung ikut ruku bersama dengan jamaah yang ada. Bacaan imam dianggap sebagai bacaannya juga. Dan ini merupakan suatu pengecualian. Dan ketentuan tidak akan gugur oleh suatu pengecualian. Maka demikian pula ini pun termasuk pengecualian, yakni seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, misalnya karena baru masuk Islam, ia belum belajar sholat, atau anak kecil yang belum bisa membaca Al-Quran, maka sholatnya itu cukup mengucapkan tasbih dan takbir saja. Walaupun ia tidak membaca barang suatu bagian pun dalam Quran Karim, maka tidak pula Al-Fatihah. Ini suatu pengecualian bagi orang yang belum pandai atau belum bisa membaca Al-Quran Karim, termasuk anak-anak. Jadi berdasarkan dari keterangan-keterangan ini, bahwa setiap kita sholat di setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan apabila kita ikut berjemaah, maka ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita juga harus mengikuti membacanya dengan perlahan-lahan. Dan dipesan bahwa ketika imam membaca surah-surah lain, kita cukup menyimak apa yang dibaca oleh imam tersebut. Dan karena itulah bahwa hendaknya yang berdiri di belakang imam sholat tersebut adalah orang-orang dewasa, terutama yang banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran Karim, memahami ayat-ayat Quran Karim, tujuannya supaya apabila terjadi suatu kesalahan atau khilaf, kelupaan oleh imam tersebut, maka jamaah yang di belakang itu dapat memperbaiki atau memberikan ingat bila terjadi suatu kesalahan. Maka dengan demikian jelas sekali dari beberapa keterangan hadis-hadis Nabi dan juga fatwa Hadrat Masih Maud salam bahwa membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sholat
baik itu fardu maupun sholat-sholat sunnah lainnya, adalah wajib membaca surah Al-Fatihah. Pemirsa MTA yang budiman. Selanjutnya, ringkasan isi dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan pengantar bagi Al-Quran Karim. Kandungan surah Al-Fatihah sebagaimana jelas dari namanya adalah sebagai pendahuluan bagi Al-Quranul Karim. Kandungan Al-Quran Karim jelas di dalamnya secara ringkas, bahwa supaya orang yang membacanya sejak awal dapat memahami maksud-maksud dari Quran Karim secara keseluruhan. Di dalam Al-Fatihah ini ada 17 isyarah yang terkandung. Pertama-tama adalah dimulainya dengan Bismillah, yang dengan ini nyata bahwa seorang muslim A. yakin akan adanya Allah Ta'ala, di mana hal ini diisyaratkan dengan Bismillah. B. Dia pun yakin pula bahwa Allah Ta'ala itu bukan hanya sebagai penyebab pertama dari terciptanya dunia ini, seperti kepercayaan para filosof. Bahkan kerjanya dunia berputar menurut perintah dan isyarahnya. Karena bantuan dan pertolongan Allah semata ini sangat diperlukan oleh manusia. Dan hal ini diisyarahkan oleh Bismillah. C. Allah Ta'ala bukan hanya suatu kekuatan yang tersembunyi. Bahkan dia mempunyai wujud tertentu dan mempunyai nama tertentu, serta mempunyai bermacam-macam sifat. Hal ini juga diisyaratkan oleh Allahur Rahmanur Rahim. Selanjutnya, keempat, Allah Ta'ala adalah sumber segala kemajuan. Semua bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai kemajuan dunia ini ada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Dan ini diisyaratkan oleh Ar-Rahman. Yang kelima, diciptakan oleh Allah Ta'ala manusia ke dunia ini adalah untuk kemajuan-kemajuan yang sangat luhur. Bila manusia memanfaatkannya secara jujur dan wajar, maka bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah, maka pekerjaan itu akan memberi hasil yang sangat memuaskan, yang menyebabkan ia berhak menerima tambahan sebagai hadiah yang tidak putus-putusnya. Hal ini diisyarahkan oleh kalimat Ar-Rahim. Yang keenam, di dalam semua perbuatan Allah itu nampak adanya kesempurnaan dan keharmonisan. Segala kesempurnaan adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia memiliki semua puji-pujian. Karena selain zat Allah Ta'ala, semua yang ada adalah ciptaannya. Dan hal ini diisyarakan oleh kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketujuh, tidak ada suatu benda pun selain dari Allah Ta'ala yang permulaan dan kesudahannya sama. Bahkan selain dia, semua benda yang ada pasti dimulai dengan keadaan lemah, hina dan rendah. Setelah itu barulah mencapai kesempurnaannya melalui evolusi perkembangan secara berangsur-angsur. Sedikit demi sedikit, step by step. Jadi Allah Ta'ala adalah Khalik, pencipta semua benda. Tidak ada suatu benda pun yang terjadi dengan sendirinya. Hal ini diisyarahkan dalam kalimat Rabbul Alamin. Yang kedelapan, dunia ini beraneka warna dan beraneka coraknya. Yakni mempunyai beribu-ribu macam cabang dan tabiat serta bakat. Karena itu untuk memahami suatu barang haruslah diperhatikan dan diselidiki jenis barangnya. Perlakuan Allah Ta'ala terhadap suatu barang menurut keadaan barang itu sendiri. Jadi, kalau di dunia ini nampak ada perbedaan suatu kelainan, itu adalah karena keadaan benda itu sendiri. Bukan karena aniaya dan bukan pula kurang diperhatikannya oleh Allah Ta'ala. Dan hal ini diisyaratkan oleh kalimat Rabbul Alamin. Yang kesembilan, sebagaimana nampak, nyata bahwa Allah adalah Khalik, sang pencipta wujud-wujud pemakai. Maka dia pun nampak nyata sebagai Khalik, pencipta benda-benda yang digunakan. Karena itu setiap benda memerlukan pertolongannya. Dan ini diisyaratkan oleh kalimat Ar-Rahman. Yang ke-10, kemudian sebagaimana Allah Ta'ala adalah Khalik semua wujud dan benda yang akan digunakan oleh wujud-wujud itu, maka dia berkuasa dan berpengaruh atas hasil penggunaan bahan-bahan yang diciptakannya itu. Contohnya, dia menciptakan manusia, dan dia juga yang menyediakan bahan makanan yang diperlukan bagi kehidupan manusia itu. Kemudian buruk dan baiknya darah yang dihasilkan dari makanan tersebut, itu pun terjadi atas hukum dan perintahnya juga. Kalimat ini, isi ini juga diisyaratkan di dalam kalimat Ar-Rahim. Yang ke-11, kemudian Allah Ta'ala menetapkan suatu aturan mengenai ganjaran atau hukuman. yakni tiap-tiap wujud menurut keadaannya masing-masing tentu pada suatu hari akan menyaksikan hasil perbuatannya secara keseluruhan. Baik dan buruknya suatu perbuatan. Artinya, hasil dari perbuatan itu ada dua macam. Pertama, hasil sementara tiap perbuatan sedikit banyaknya pada waktu itu akan nampak. Kedua, hasil terakhir yaitu hasil yang nampak dari akibat keseluruhan perbuatan-perbuatan itu. Ringkasnya bahwa Allah Ta'ala bukan saja menciptakan suatu aturan
Yaitu tiap-tiap perbuatan ada akibatnya yang diisyaratkan dalam kata Ar-Rahim. Bahkan dia juga menciptakan suatu aturan yang lain, yaitu keseluruhan perbuatan itu akan mengakibatkan suatu hasil keseluruhan pula. Yang karenanya Allah Ta'ala disebut sebagai Maliki Yaumiddin. Jadi selanjutnya adalah yang ke-12, bahwa ringkasnya wujud yang seperti inilah yang berhak dipuja dan dipuji. Dan berhak dijalin hubungan cinta kepadanya, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diisyaratkan oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ke-13, kemudian diberitahukan bahwa kemajuan manusia itu tergantung pada dua hal. Pertama, amal jasad. Yang kedua, amal hati. Yang dimaksud hati adalah pikiran, ciptaan, kepercayaan, kemauan, dan sebagainya. Perbaikan kedua-duanya adalah penting sekali. Dan perbaikan ini tanpa bimbingan Allah Ta'ala tidak mungkin bisa terjadi. Hal ini diisyaratkan oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ke-14 diterangkan bahwa dia sendiri menginginkan adanya pertemuan dengan hamba-hambanya untuk kebahagiaan mereka. Yang diperlukan hanyalah manusia hendaknya memperlihatkan minatnya terhadap Allah Ta'ala dan harus memohon pertolongan kepadanya untuk pertemuan itu. Ini diisyaratkan oleh kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Selanjutnya adalah yang ke-15. Kemudian dijelaskan bahwa menurut lahirnya banyak sekali nampaknya jalan-jalan yang dapat menyampaikan manusia kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi hanya dengan mengetahui jalan saja tidaklah cukup. Yang penting adalah hendaknya jalan itu dekat supaya manusia tidak binasa di jalan sebelum sampai kepada tujuannya. Ini diisyaratkan oleh kalimat syiratal mustaqim. Dan jalan itu hendaknya terkenal dan sudah banyak orang yang dapat bertemu dengan Tuhan. Dengan menempuhnya supaya segala macam rintangan di tengah perjalanan dan cara mengatasinya terlebih dahulu dapat diketahui. Manfaatnya adalah hati akan merasa tenteram dan tidak timbul putus asa serta selamanya mendapat bantuan dari teman-teman seperjalanan yang baik. Jalan yang seperti inilah yang harus diminta kepada Allah Ta'ala dan ini diisyaratkan di dalam kalimat syiratal ladzina an'amta 'alaihim. 16, kadangkala karena sudah mendapat kemajuan di dalam hati timbul perasaan takabur dan congkak. Hal ini menyebabkan binasanya manusia. Kita harus berhati-hati dari keadaan yang demikian itu. Kemajuan itu jangan hendaknya dijadikan penyebab untuk menganiaya atau mengadakan huru-hara. Bahkan sebaliknya harus dijadikan alat untuk keamanan dan alat untuk pengkhidmatan. Untuk maksud seperti itu harus senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ke-17, sebagaimana manusia kadang-kadang menjadikan kemajuan itu sebagai sebab dan alat untuk menganiaya yang lain, demikian pula ia kadang-kala salah menempatkan benda-benda yang rendah itu ke suatu tempat yang amat luhur, terdorong oleh rasa belas dan kasih atau rasa cinta yang bukan pada tempatnya. Hal ini pun harus dihindari. Untuk mencapai maksud baik ini, hendaknya selalulah memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Waladhdallin. Demikianlah 17 isyarah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini. Pemirsa yang budiman, demikian yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.